yang betul. harus dipakai dengan yang tidak. Dan juga ada terakhir tadi kita membahas sedikit mengenai tentang apa namanya, Menjaga daya tahan tubuh. Iya, Ya, betul. ada beberapa tips tadi untuk menjaga daya tahan tubuh. Betul. Ini buat teman-teman semuanya. Betul. Nah, kali ini apa lagi nih? Baik. Selain untuk menjaga daya tahan tubuh. Baik, terima kasih Kak Iva. Ayah Bunda, selanjutnya bagaimana sikap tubuh saat bertemu dan menyapa mitra? Mungkin hal ini tentunya ada kebiasaan baru lagi nih Kak Iva. Kalau mungkin pada masa-masa sebelum masa pandemi COVID ini, kita dalam menyapa teman kita atau bertamu masih bebas-bebas saja ya Kak Iva. Iya. Tadi seperti bersalaman atau cium tangan atau cipika-cipiki seperti itu. Pada masa pandemi ini ada kebiasaan baru dalam hal sikap tubuh kita saat bertamu atau bertemu orang lain atau bertemu teman dekat kita atau saudara atau saat menyapa kawan kita atau mitra kita. Iya. Kebiasaan baru apa saja? Misalnya kebiasaan lama apa yang harus kita rubah, yaitu seperti berjabat tangan, kemudian berpelukan, tadi saling mencium pipi. Ini tentunya hal-hal ini tidak lagi disarankan saat bertemu atau menyapa orang lain. Iya, seperti itu. Jadi tidak disarankan lagi untuk kita berjabat tangan. Betul. Apalagi berpelukan. Betul. Iya. Jangan sampai karena kita merasa tidak enakan ya Kak Iva, atau merasa kayaknya kurang sopan nih kalau tidak cium tangan. Kan kita memang sudah terpatri dalam diri kita ketika bertemu dengan seseorang yang lebih tua atau mungkin orang yang kita hormati gitu. Iya, kita cium tangan. Namun pada masa saat ini tentunya perlu kita hindari terlebih dahulu ya, kayak ditunda terlebih dahulu. Bisa diganti, salam-salam seperti itu bisa diganti. Iya, nah ini ada alternatif Kak Iva, sikap tubuh yang disarankan. Jadi yang tadi kan dihindari berjabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki kita hindari. Ada sikap tubuh lain yang sangat disarankan, yaitu lambaikan tangan dari jarak jauh. Jadi cukup kita dengan melambai. Mengucapkan salam dan lain sebagainya seperti itu. Iya. Kemudian sikap gongsu. Gongsu itu kalau dalam ketika mungkin ayah bunda atau kita semua pernah melihat film-film kungfu ya Kak Iva, ketika seseorang yang ingin salam, gitu atau mungkin ketika akan mulai bertarung ya, kita ditelungkupkan kedua tangannya lalu dirapatkan kedua tangan kita menunduk. Bagaimana menggambarkan itu? Iya, seperti itu lah. Pasti teman-teman juga tahu nih. Iya, biasanya dengan menundukkan badan gitu ya. Iya. Sikap hormat kita terhadap orang. Iya. Kemudian ada juga salam dengan salam namaste atau mengatupkan kedua telapak tangan. Iya. Biasanya ini kebiasaan di Jawa Barat ya, kayak kalau kita sering lihat di TV itu salam-salamannya itu dengan menelungkupkan telapak kedua tangan kita lalu kita gitu ya. Iya, betul. Iya, gitu. Betul. Atau yang terakhir cukup dengan membungkukkan badan kita untuk menghormati ya kayak ya. Cukup untuk di kebiasaan baru ini kita harus melakukan hal-hal yang mungkin dianggap bertolak belakang. Mungkin ada sebagian orang juga yang tidak enakan dan lain sebagainya dengan cara penghormatan seperti itu, tapi kita harus melakukannya demi menjaga tadi. Sama-sama saling menjaga sama-sama saling menjaga. Betul. Baik, ayah bunda, selanjutnya tentang setelah bekerja atau bepergian apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama, buka alas kaki, sepatu atau sandal sebelum masuk ke dalam rumah. Jadi jangan sampai sepatu atau alas kaki dibawa ke rumah. Kita tinggalkan di luar, kita buka. Kemudian cuci dengan sabun atau semprot disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang dipergunakan, baik itu pakaian, mungkin tas kerja, ponsel, pulpen, laptop dan sebagainya, kita semprot terlebih dahulu. Kemudian setiba di rumah langsung mandi sebelum berkumpul bersama keluarga.
Apalagi ketika di rumah ada anak yang masih kecil, jangan sampai kita gendong-gendong dulu, kita mandi sebelum kita bersih-bersih dulu ya. Iya betul, kita mandi terlebih dahulu, kita ganti baju, barulah kita bercengkerama dengan keluarga, seperti itu. Selanjutnya, lepaskan pakaian yang dipakai dan masukkan ke dalam tempat cucian tertutup. Masya Allah, sebegitu itunya ya Kak kebiasaan baru yang harus kita yang jalankan. Pulang kerja langsung meluk anak dan sebagainya, betul. Melakukan aktivitas-aktivitas dengan keluarga gitu ya. Iya. Tapi sekarang kita harus membiasakan diri tadi betul. untuk hidup bersih dan sehat tentunya dengan cara seperti itu. Iya. Baik, selanjutnya ini ke inti dari definisi apa itu adaptasi kebiasaan baru. Setelah kita menguraikan panjang lebar, apa sih adaptasi kebiasaan baru itu? Ini tentunya untuk memerangi COVID-19, negara di seluruh dunia telah menerapkan berbagai langkah pengamanan kesehatan masyarakat dan sosial atau kita kenal dengan singkatan PHSM atau PSBB ya. PSBB iya, gitu ya. Betul, termasuk membatasi pergerakan penduduk berskala besar, kemudian menutup sekolah nih Kak Iva. Biasanya Kak Iva ya ada beberapa wali murid atau orang tua yang komplain ya Kak Iva ya, komplain kenapa anaknya kok belum sekolah, belum bertatap muka di sekolah. Ini adalah salah satu juga cara untuk kita memutus rantai penularan. Betul. Jadi untuk supaya kita cepat-cepat nih adik-adik atau anak-anaknya sekolah, kita harus menjaga terlebih dahulu iya. Kemudian menutup sekolah, menutup kantor-kantor, karantina dan membatasi perjalanan antar negara. Selanjutnya, seiring dengan perubahan epidemiologi penyakit, tiap negara akan melakukan penyesuaian atau melonggarkan atau memberlakukan kembali terhadap pembatasan tersebut. Ini kemarin itu di tanggal 16 April 2020 ya Kak. WHO menerbitkan pedoman interim berisi saran untuk menyesuaikan PHSM atau PSBB sambil mengelola resiko terhadap lonjakan kasus kembali. Sampai ke WHO. Supaya kasus-kasus atau virus ini tidak semakin parah tentunya. Betul. Dan juga makanya diterbitkanlah adanya aturan-aturan tadi. Betul. Supaya ya itu tadi untuk kitanya juga nih, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Betul Kak Ipa. Kemudian Ayah Bunda, sesuai dengan panduan WHO atau Badan Kesehatan Dunia, terdapat 3 bagian yang menjadi kajian dalam penentuan kriteria adaptasi kebiasaan baru ini. 3 bagian tersebut, yang pertama yaitu epidemiologi, apakah epidemi sudah terkendali ya atau tidak. Kemudian penurunan jumlah kasus yang bertahan selama 2 minggu, periode 2 minggu mengacu pada masa inkubasi maksimal dan merupakan jangka waktu minimum untuk evaluasi perubahan tren. Ini lebih kepada aturan-aturan yang mendasar yang diterapkan oleh para pejabat pemerintahan tentunya ya Kak Iba. Adapun kita di masyarakat, intinya pesan kunci nasional yang ingin disampaikan oleh pemerintah untuk kebaikan kita semua, berdasarkan pada data dan fakta di lapangan. Gugus tugas memutuskan jika sebuah daerah melakukan pengetatan atau penutupan kembali dan pelonggaran, putusan gugus tugas selalu melibatkan pakar dan pedoman pada standar nasional. 5 perilaku utama yang harus terus dan semakin ketat untuk dilaksanakan. Yang pertama tadi jaga jarak ya Kak. Kemudian cuci tangan pakai sabun dan pakai masker. Ini 3 ya Kak, 3 pesan kunci nasional. Kunci utama tadi yang harus kita lakukan. Dan yang pastinya ini tidak mestinya kita sepelekan. Tidak harusnya kita sepelekan.
Dan mungkin masih aja juga sebagian teman-teman semuanya yang PDK-nya mungkin ini sudah banyak ya sudah melakukan pakai masker, setiap berjalan pakai masker. Selain melindungi kita dari debu juga dari berbagai macam penyakit yang lain. Tapi alangkah lebih baiknya dua peraturan tadi atau protokol kesehatan yang duanya itu harus dijalankan juga. Di antaranya itu adalah menjaga jarak tadi. 3 dan ya juga mencuci tangan. Betul. Ya, yang pertama ini mungkin sudah diterapkan seperti pakai masker itu. Kita lihat di luar sana mungkin sudah banyak yang pakai sebagian masker. orang ya yang sadar akan memakai masker. Betul. Tapi dua ini juga jangan disepelekan. Karena dua ini juga berbahaya juga seperti mencuci tangan. Dan ini harus sesering mungkin gitu ya sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas, dan juga yang terakhir tadi menjaga jarak. Apalagi buat teman-teman yang ingin mengunjungi tempat-tempat wisata. Kita nggak tahu nih yang lainnya datangnya dari mana saja, main pegang saja gitu ya, atau main dekat-dekat saja seperti gitu. Nah ini harus dihindari juga supaya kita bisa memutus rantai penularan dan bahkan kita bisa membasminya. Betul. Sepertinya Kak Ipa pesan kunci nasional ini mungkin bagi kita sangat-sangat sederhana ya. Sehingga saking sangat sederhananya kita merasa hal yang gampang ya, yang digampangkan gitu ya, digampangkan dan ujung-ujungnya disepelekan. Namun ketika kita tadi telah membahas bagaimana prosesnya sampai kenapa kebijakan ini harus kita sosialisasikan, harus kita laksanakan, tentunya ini juga demi keselamatan kita semua. Iya benar. Seperti itu. Jadi alhamdulillah juga ya, terima kasih banyak juga telah hadir untuk edisi hari ini untuk mengingatkan kembali kita mengenai adaptasi terhadap kebiasaan baru di tahun yang baru 2021 di awal tahun baru ini baru. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya juga pendengar kita tidak melalaikan protokol-protokol kesehatan yang ada ini, dan yang pastinya tadi juga sudah disampaikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini gitu ya, semuanya itu terarah. Dan juga yang pastinya semuanya itu ada pangkal pokok utamanya. Kenapa mereka melakukan ini? Dan kenapa kita juga harus menerapkan ini dalam kebiasaan baru kita seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin ada pesan-pesan yang lain yang harus disampaikan lagi, silakan. Baik, terima kasih Kak Ipa. Untuk adaptasi baru ini tentunya kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian kita mencoba untuk menerapkannya di keluarga kecil kita, mungkin anak-anak kita atau pasangan kita atau mungkin keponakan-keponakan kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita, dan tentunya harapannya kita dapat lebih berbuat banyak untuk masyarakat dengan selalu mengingatkan tentang kebiasaan baru ini. Kebiasaan baru ini. Betul. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Kak Ipa. Pukul 10 berapa nih? Oke, udah jam 11 ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan nih buat Ibu Olis ya udah bergabung untuk edisi hari ini, dan kita sama-sama juga mengambil pelajaran dari ini semua tentunya. Dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita lebih baik lagi, COVID-nya hilang dan lain sebagainya, dari segi materi, finansial tadi gitu ya. Dari semua segi. Dan juga terutama dari segi pendidikan untuk adik-adik kita ini. Karena generasi-generasi inilah yang nantinya akan menggantikan dan juga yang akan memimpin negara ini ke depannya. Betul sekali. Dan juga yang pastinya untuk seluruh pendengar setia RKU dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih juga masih monitor radionya dan juga masih stay tune di 101.5 FM-nya untuk edisi hari ini. Sampai berjumpa kembali lagi lain waktu, mungkin dalam program-program yang berbeda lagi itu ya. Amin. Kemudian juga kita mohon maaf jika ada salah-salah kata nih yang disengaja maupun tidak yang menyinggung perasaan teman-teman semuanya untuk edisi hari ini. Akhir kata nih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.